Oke, nggak usah lama-lama. Aku akan mau lanjutin alur cerita dari Supreme Curse Master part keempat. Langsung saja kita masuk ke videonya. Ujian akhir penilaian komprehensif, Yelin menjadi posisi pertama. Zucchini di posisi kedua termenung melihat hasil itu. Apalagi setelah dia lihat bagaimana dan kenapa dia di posisi kedua padahal poin mereka sama. Kepala sekolah lain melihat nilai itu dan Akademi King Cheng menguasai papan peringkat. Luo Gao senang karena ada 3 muridnya di sana. Ya, setelah itu mereka hanya membicarakan muridnya dan mengadu siapa yang paling kuat. 30 menit kemudian Zucchini melewati Zelin dan bilang gak akan kalah darinya. Arena pertarungan dimulai, aturannya sangat sederhana. Yang bertarung akan diundi dan pertarungan akan memberikan 10 poin. Dan masuk ke babak selanjutnya. Undian pun segera dimulai. Ada 104 total peserta yang lolos. Yelin nomor 18, dia pergi ke arena. Sampai di sana dia melihat lawannya yang seorang magi air level 10. BBB bersiap melawan Yelin dan memintanya menyerah sekarang saja. Yelin tidak akan menyerah. Majulah. Yelin mengorbankan amandelnya sekali lagi. Saat itu awan hitam dan petir mulai turun. Bahkan ada naga biru petir yang terbang mendekat. Semua orang terkejut dengan hal itu. Pengawas mengingatkannya dilarang membunuh atau akan didiskualifikasi. Yelin tidak akan, tapi perlu membuat lawannya ketakutan. Dan itu berhasil membuat Baby menangis karena ketakutan. Murid yang melihat itu mengejek Yelin membuat wanita menangis. Yelin meminta teman sekelasnya itu segera menyerah dan memang setelah itu dia menyerah. Yelin menang babak pertama dan mendapatkan 10 poin. Itu tidak menyenangkan. Dia melihat arena lainnya di mana Zucchini dan Ling Yu melakukan pertarungannya masing-masing. Dan pengumuman siapa saja yang menang terdengar di seluruh arena. Babak kedua Yelin dimulai, tapi lawannya Chen Cheng Chen, Swordman Cloud Stepping level 11. Awalnya ingin melawan, sampai membuat Yelin bingung kenapa dia percaya diri sekali. Tapi Chen Cheng Chen bilang menyerah. Yelin kaget, bukannya kau bilang akan menang. Maksudnya itu bukan sekarang, dia akan menang di kemudian hari, kalau bertarung dengannya lagi. Pengawas mengumumkan hasil pertarungan itu. Murid yang lain tahu kenapa dia menyerah. Memangnya siapa yang mau mempertaruhkan nyawa melawan Forbidden Curse Master yang hidupnya singkat itu? Babak ketiga pun sama, lawan Yelin menyerah di tengah sebelum pertarungan dengannya. Yelin mulai kesal, dia belum ngapa-ngapain lawannya sudah menyerah. Kita lihat di arena lain ada pertarungan antara Wang Zhengguang kelas Irish Sword level 13 melawan Luo Jun kelas Dragon Shadow Spear level 14. Pertarungan yang lebih intens daripada Yelin. Lin Yuan bertanya ke Master Su siapa yang akan menang. Menurutnya Luo Jun. Luo Jun menyerang lawannya pakai teknik Shadow Cloud Piercing. Yelin masih bosan karena di ronde 5 pun lawannya menyerah. Dia melihat kalau Ling Yu akan melawan Zucchini. Zucchini bingung apa yang diberikan Yelin pada Ling Yu sampai dia mau melayaninya. Ling Yu sangat kesal, saat kau tahu siapa bosku sebenarnya, kau akan menyesal. Zucchini kesal dan pakai Phoenix Flame Explosion. Bola-bola api itu membuat Ling Yu kaget. Beruntungnya dia bisa menghindari serangan tersebut dengan melompat ke atas. Dia tahu nggak boleh terkena sihirnya. Zucchini menantangnya, berapa lama kau bisa menghindar? Dia membuat pilar api mengarah ke Ling Yu. Ling Yu kesal karena tidak bisa menghindar, maka aku akan menyerangnya. Dia pakai skill berpedang slash membelah pilar api tersebut. Zucchini kesal, menyebutnya idiot. Dia pakai Red Flame Surge, menyuruhnya menyerah sekarang juga. Ling Yu tidak mau menyerah dan terus melawannya. Yelin tahu Ling Yu bukanlah tandingan wanita bodoh itu. Master Su Chengxin yakin Ling Yu akan kalah. Lin Yuan menyuruh penguji untuk bersiap menyelamatkan Ling Yu. Setelah menerima serangan skill api tersebut, tampak Ling Yu yang terbakar, tapi masih maju menyerang Zucchini. Bahkan serangan itu hampir mengenainya. Ini peringatan bagimu. Kau boleh memprovokasiku, tapi tidak dengan bosku. Entah ini tubuhnya hangus atau hanya efek dari kelas miliknya, Swordmaster of Shadow.
Yelin menuju ke sana, begitu juga penguji lainnya. Yelin segera melindungi jantung Ling Yu pakai Yin Yang bracelet yang dia beli dari pelelangan. Zugin ini merasa bersalah dan tidak ada niatan untuk melakukan itu. Yelin paham ini bukan salahnya. Memang Ling Yu saja yang benar-benar ingin memenangkan pertarungan itu. Ling Yu dilahirkan ke rumah sakit dan bilang ke bosnya untuk melakukan yang terbaik. Selanjutnya babak perempat final dimulai. Zugin ini melawan Lin Lingling. Yelin melawan Luo Jun. Kepala sekolah Akademi Yukai yakin muridnya Luo Jun akan menang. Gao bilang tidak karena dia akan melawan Yelin. Ya, pokoknya mereka ini terus-terusan saja berdebat mengenai murid siapa yang akan menang. Pertarungan pertama, Luo Jun melawan Yelin. Dia senang karena Yelin adalah orang satu-satunya yang dia anggap saingannya. Dan selama bisa mengalahkannya, dia pasti akan menjadi peringkat tertinggi. Yelin mengerti dan mulai bersiap. Luo Jun maju, berlutut dan memohonlah Yelin. Yelin tidak mau pakai Forbidden Curse, mau lihat seberapa banyak serangannya yang bisa ditahan Luo Jun dengan skill berpedang life spawn-nya. Luo Jun sampai kaget melihat Curse Master pakai pedang dan bertarung jarak dekat. Kenapa? Kau belum pernah lihatnya seperti ini? Life spawn sword skill. Tebasan demi tebasan sudah diarahkan ke Luo Jun yang bisa menangkisnya. Akan kutunjukkan kekuatan sebenarnya dari Forbidden Curse Master dalam pertarungan pedang. Yang melihatnya pun sangat bingung. Apa Forbidden Curse Master memang bertarung seperti itu? Dan kenapa dia nggak pakai spell apapun? Gao bilang itu life spawn sword skill. Skill pedang yang mengorbankan usia untuk membuat setiap tebasannya jadi lebih kuat dari sebelumnya. Kepala sekolah Su kaget apa itu layak mengorbankan hidup untuk menang. Luo Gao terus saja mengejek murid Su ini akan kalah. Kembali ke Yelin yang bertanya apa kau belum mau menyerah. Luo Jun tahu kalau terus begini dia akan kalah. Dia kesal dan bilang kau yang memaksaku melakukan ini. Heavy Shadow Strike. Luo Jun pakai skill tombak bayangan. Yelin bingung ada yang aneh. Ternyata Luo Jun juga memakai Forbidden Spell. Yelin melihat lawannya ini pakai Forbidden Spell Talisman Shadow Dragon Meteor. Luo Jun mengarahkan tombaknya ke Yelin. Yelin mencoba menahan tusukan tombak naga bayangan itu, tapi dia kalah kuat dan pedangnya pun terlepas. Tombak itu menusuk dadanya. Luo Jun tersenyum, kau tidak akan hidup lebih lama, jadi lebih baik mati saja. Mereka yang melihat itu bingung apakah Luo Jun menang. Dia pakai Forbidden Spell Talisman yang bisa merusak tubuh penggunanya sendiri. Penguji di sana bingung apa kepala sekolah Yuchai membiarkan muridnya pakai talisman itu. Lin Yuan bilang hanya kemenangan yang bisa menjamin masa depan. Dia memanggil tim medis untuk Yelin. Lao Gao marah ke Yuchai yang membiarkan muridnya pakai Forbidden Spell Talisman tersebut. Yuchai tidak bisa menghentikan keinginan muridnya sendiri dan tidak peduli apapun selain peringkat tertinggi milik Akademi Yuchai. Zugin yang melihat itu pun kaget, dia pakai spell talisman untuk menang. Dan Zugin ini juga tidak yakin bisa menghindari serangan tersebut. Dia merasa sedih dengan keadaan Yelin, entah kenapa. Ayahnya yang di sana bilang pertandingan belum selesai. Luo Jun yang kesakitan karena pakai spell tersebut bilang, kau level 18, tapi tetap kalah dariku. Yelin bilang, siapa bilang aku kalah? Yelin masih hidup dan mencabut tombak itu dari jantungnya. Sepertinya sudah terlalu lama sejak kelas Forbidden Curse Master muncul. Orang-orang sampai lupa betapa mengerikannya kelas ini. Forbidden Spell Undying. Tidak ada yang bisa membunuh Forbidden Curse Master. Mereka hanya bisa mati karena spell mereka sendiri. Mereka kaget dan bingung apa begitu mengerikannya kelas ini. Dan apa dia abadi? Forbidden Spell Undying ini sudah lama hilang. Lin Yuan sekali lagi menyayangkan kalau dia bukan kelas terlarang itu. Yelin punya potensi yang luar biasa. Yelin memakai spell lainnya. Sekarang giliranku. Forbidden Spell World Destroying Thunder. Petir penghancur sudah turun. Luo Jun kaget karena petir kuat itu sudah di depan matanya. Luo Jun menerima petir kuat itu dan langsung terbakar. Penguji mendatanginya dan memanggil tim medis.
Yelin melihat ke arah kepala sekolah yang dari tadi melihat saja. Yelin tampak tertunduk dan muntah darah. Gao khawatir organ dalam Yelin sudah rusak semua, tapi Yelin hanya pura-pura dan tidak mau orang-orang curiga. Saat itu Su melaporkan Yelin yang pakai spell terlarang melawan Job Changer level 14. Dan ini termasuk percobaan pembunuhan. Yang lain kaget karena itu sudah keterlaluan. Sebelumnya Luo Jun yang memulainya. Kepala sekolah Yu Chai keluar dari sana dan bilang akan melaporkan hal ini ke Kementerian Pendidikan. Yelin sendiri kesal karena ujian ini menyebalkan dan melelahkan daripada membuat Tencent. Dan ada yang lebih merepotkan, Zhu Genini datang dan mau menunggunya pulih sebelum pertarungan dengannya. Tidak perlu, 30 menit kemudian, pertarungan final pun dimulai. Zhu Genini nggak mau terkena spell Yelin karena itu sangat berbahaya. Yelin tidak mau pakai mantra kuat agar tidak melukainya. Kalau tidak, Zhuge Qianxing akan marah. Pertarungan dimulai, bola api sudah turun. Yelin bisa menghindarinya. Rencana awal Yelin menghindari itu terus-menerus, sampai Zhuge ini kehabisan mana. Itu pun diketahui orang yang melihatnya, apalagi saat tahu Yelin adalah murid Zhuge Qianxing. Pasti dia mengalah. Zhuge ini kesal, kenapa kau cuma menghindar? Apa kau sedang menghinaku? Yelin bertanya balik, apa ada aturan melarang menghindar? Zhuge ini kesal dan kali ini dia pakai teknik terkuatnya, Red Flame Surge. Yelin kesal, wanita bodoh ini sulit dihadapi, aku harus beri dia pelajaran. Yelin meningkatkan kecepatannya dan menghindari serangan api Zhuge ini dengan melompat ke atas. Dan saat itu Zhuge ini kesakitan karena kepalanya dipukul pedang. Kau sudah kalah, kata Yelin sudah di depannya. Zhuge ini menangis kesal, beraninya kau menghinaku seperti ini. Dia terus menyerang dan tidak mau menyerah. Saat itu Zhuge ini pakai spell lainnya, muncul lembaran mantra yang mengelilinginya. Coba hindari ini. Mereka kaget karena tekanan darinya sangatlah kuat. Fire Tornado, teknik area yang sangat besar dikeluarkan. Yelin bisa menghindar, tapi tornado api itu malah mengikutinya. Ini selain skill area juga skill pelacak. Zhuge ini kelelahan setelah memakai spell itu dan menyuruhnya menyerah saja. Yelin tidak menyerah dan malah berlari mendekati Zhuge ini. Dia menasihatinya, kalau melawan lawan yang punya kecepatan tinggi, pakai skill pelacak itu sama saja dengan bunuh diri. Hal sederhana seperti ini, apa kau tidak pernah mendengarnya saat di kelas? Zhuge ini terdiam. Yelin menyuruhnya menyerah dan menghentikan skillnya. Zhuge ini menangis dan tidak akan menyerah dan bilang tidak akan kalah dari Yelin, walau harus mati bersamanya. Ayahnya kaget dan menyuruh anaknya itu berhenti. Penguji lain juga langsung melompat ke sana untuk menyelamatkan keduanya. Tornado api tidak berhenti. Yelin kesal, dasar perempuan gila. Yelin menarik tubuh Zhuge ini mendekat dan pakai skill Wailing Wall. Dia perlu mengorbankan umur untuk memanggil tembok ratapan dari kedalaman neraka itu. Menahan serangannya. Serangan akan terbatal kalau penyerangnya tidak 20 level lebih tinggi dari spellcaster. Dan karena level Zhuge ini tidak lebih tinggi 20 level dari Yelin, tornado api ditelan oleh tembok ratapan itu. Dan setelahnya tornado api pun berhasil padam. Yelin lega, dia baru membuka forbidden spell ini. Kalau tidak, mungkin. Jangan bengong, lihat belakangmu, rambutmu berantakan. Zhuge ini tidak marah dan bingung dengan jantungnya yang berdetak cepat. Dia mulai membuka hatinya ke Yelin. Tapi perasaan itu langsung kembali setelah Yelin menendangnya turun dari arena. Aku peraih skor tertinggi. Semua orang hanya bengong dengan kejadian aneh itu. Zhuge ini teriak kesal, tunggu saja, aku belum selesai denganmu. Lin Yuan mengumumkan Yelin sebagai pemenangnya dan sudah mengumpulkan 150 poin. Peraih skor tertinggi di ujian akhir kota King tahun ini. Setelah itu ada yang bertanya, akademi mana yang mau dimasuki Yelin? Dia menjawab mau masuk ke Akademi Supreme. Ada satu orang yang mencurigakan di sini. Saat itu Su Chengxin datang dan bilang dia tidak akan bisa masuk ke Supreme Academy. Katanya dia
pengguna Forbidden Curse Master. Dari sejarah Job Changer, mereka hanya hidup selama 24 tahun saja, dan itu berarti dia tidak ada nilainya sama sekali untuk dilatih. Yelin dengan pelan menjawab mengerti. Murid lain kaget dan menyayangkan dia tidak akan bisa masuk ke sana. Saat itu Qianxing datang dan bilang punya solusi untuk itu. Dia punya metode baru yang bisa mengurangi dampak buruk penggunaan spellnya. Kalau tidak percaya, dia bisa periksa tubuh Yelin. Lin Yuan dan Gao kaget dan bertanya apa itu benar. Su Chengxin tahu dia ahli astrologi. Tapi kau bilang paham soal Job Changer, apa kemampuanmu itu setara dengan Profesor Akademi Supreme? Gimana kalau dia tetap tidak bisa hidup sampai umur 25? Apa kau akan menanggung kerugian sumber daya kami? Kayaknya ada hubungan aneh di dua orang ini. Chengxin bilang ini tidak ada hubungannya dengan perasaan pribadinya, dan Akademi Supreme tidak akan menerima pengguna Forbidden Spellcaster. Dan ya, murid yang mendengar itu baru tahu kalau ada rumor tentang Pak Zhuge dan Su Chengxin. Yelin tersenyum, lupakan saja guru. Tidak apa-apa, kalau aku tidak masuk Akademi Supreme. Tidak ada sakit hati, itu cuman akademi. Saat itu orang berjubah biru aneh kesal dan menyerang. Sombong sekali, cuma akademi katamu. Yelin tidak menghindari serangan itu. Dia terdorong dengan luka di tangannya. Dia bertanya, siapa kau ini? Orang ini kesal, Forbidden Curse Master sepertimu akan menjadi debu pada akhirnya. Dan kau berani bicara seperti itu? Ingat ini, orang yang mengalahkanmu adalah murid unggulan dari Akademi Supreme. Su Chengxin kesal. Yun Guanluo, kalau berani menyakiti orang, buat surat permintaan maaf. Kayaknya sudah disengaja. Yun Guanluo bilang kalau hanya menyapa dan mengejek Yelin, dia itu hanya lemah saja. Lainnya khawatir dengan Yelin, dia bilang baik-baik saja. Yelin berjalan mendekatinya. Apa yang terjadi hari ini akan kuingat. Yun Guanluo bertanya, apa kau tidak terima? Kau bebas menantangku kapan saja. Ada banyak orang hari ini, akan kubiarkan kau pergi kali ini, tapi aku pasti akan balas dendam. Guanluo tertawa mengejeknya, sampah, dan tidak peduli kata-katanya. Dia yakin tidak akan pernah kalah dari Yelin. Setelah 1 tahun, aku akan mencarimu dan kita bertarung hidup dan mati. Apa kau berani menerimanya? Itu membuat semua orang di sana kaget. Kau, apa kau berani? Tanya Yelin sekali lagi. Guanluo menerima tantangan itu. Yelin pergi setelah dia sepakat. Akademi Supreme sedikit menarik. Dia ingin menunjukkan pada mereka bagaimana aku akan menghancurkan kalian berkeping-keping. Kepala sekolah Gao tetap memujinya karena akhirnya Akademi Qingcheng punya peraih nilai tertinggi di ujian akhir. Setelah itu di rumah Qianxing, Yelin bertanya hubungan masternya dengan Su Chengxin ini. Dengan singkat, Qianxing bilang dia adalah cinta pertamanya. Zhuge ini turun dan kaget mendengar itu juga. Yelin juga tidak percaya. Qianxing cerita saat dia masih muda, baru saja masuk ke akademi. Dia jatuh cinta pada Su Chengxin dan punya masa-masa indah dengannya. Tapi beberapa lama mereka pun putus karena adanya perbedaan kepribadian. 5 tahun kemudian, dia muncul lagi dan bilang tidak bisa melupakan Qianxing. Ingin balikan, tapi itu sudah tidak mungkin. Karena saat itu Qianxing sudah punya Zhuge ini. Qianxing bilang lupakan saja. Dia tidak menyangka hubungan itu akan jadi pengaruh di masa depannya. Qianxing yakin anaknya bisa masuk ke Supreme Academy. Dan untuk Yelin, pilihan terbaiknya sekarang adalah Akademi Daxia. Yelin bilang itu juga bukan pilihan buruk. Qianxing menyuruh mereka istirahat dan orang-orang penerimaan mungkin menunggu di akademi besok. Esok harinya di Akademi Qingcheng, kepala sekolah Gao mempertemukan wali kota Qingcheng dan Master Su Chengxin. Dari Akademi Supreme ke Yelin dan Zhuge ini. Zhuge ini diundang untuk masuk ke Akademi Supreme. Zhuge ini segera menerimanya dan senang karena dia akhirnya mengalahkan Yelin juga. Gao bilang wali kota datang untuk memberinya hadiah karena menjadi peraih nilai tertinggi. Dia mendapatkan 5 juta yuan. Namanya Hu Weng.
Sebagai wali kota memberinya selamat dan tentu itu jadi banyak berita. Yelin malah bertanya kapan uang itu akan diberikan. Katanya itu akan diberikan penuh tanpa potongan. Saat itu hadiahnya dikeluarkan bukan hanya uang, ada juga gulungan skill self-selection epic grade dan ada kualifikasi untuk bisa masuk istimewa untuk di top score rim. Yelin tahu ini adalah secret rim yang bisa dimasuki peraih nilai tertinggi dari setiap kota. Dan setiap orang yang masuk ke alam itu akan kebal terhadap segala damage. Yelin kaget apa dia bisa naik level 99 kalau begitu. Gao bilang tidak segitunya, monster di sana terbatas. Tapi kekebalan damage memang cocok untuk Yelin. Hueng berharap banyak padanya. Dia harus membawa gelar peraih nilai tertinggi nasional untuk kota Qingcheng. Yelin bertanya, apa hal itu bagus? Bukankah hadiah peraih nilai tertinggi nasional jauh lebih baik? Tenang saja, aku pasti akan menjadi peraih nilai tertinggi nasional. Keduanya senang dan mengambil foto bersama Yelin. Setelah itu tampak Qianxing bersama Yelin berjalan keluar. Dia bilang harus mengingat ini. Jangan menggunakan skill yang mengurangi masa hidup di dalam top score rim. Yelin paham, walau di sana dia kebal terhadap damage, tapi itu tidak bisa menghentikan penuaannya. Karena ada urusan, Qianxing meminta muridnya itu untuk menjaga dirinya. Dan akhirnya, Yelin sudah sampai di kota Shen, tempat di mana top score rim berada. Dia kagum karena kota besar memang berbeda, dan ini pertama kalinya dia keluar dari Qingcheng. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Apa kalian suka? Kalau suka, bisa kalian komen untuk lanjut atau tidak. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video lainnya. Bye-bye.